Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Bugis Pam dimanapun Anda berada, semoga pada saat menonton video ini kita semua diberi keberkahan dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan tidak kurang dari satu hal apapun. Dan saya doakan semoga yang lagi terbaring sakit segera diangkat penyakitnya dan menjadi penggugur dosa. Oke teman-teman, di video kali ini saya kembali berada di kebun cengkeh saya dan di sini seperti biasa ingin membagikan pengalaman dan semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua, sekaligus sharing untuk para petani, khususnya para petani cengkeh teman-teman. Dan sebelum membahas lebih dalam tentang bagaimana perawatan cengkeh yang saya lakukan, yaitu perawatan dengan membersihkan cengkeh dengan sistem jalur, dan ada beberapa banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan sistem jalur ini teman-teman. Untuk itu yang baru menemukan channel ini, mohon supportnya dengan cara di like dan di subscribe. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita melihat di sini yang saya lakukan hari ini adalah melakukan penggemburan yang ada di belakang saya ini, yang cengkeh yang sudah saya gemburkan atau teras. Ini seperti di video-video sebelumnya ya, saya lakukan ya minimal 1 kali setahun ya, paling bisa ya 2 kali kalau bisa juga teman-teman. Dan mengenai sistem jalur tadi yang saya ingin berbagi di sini, ini cengkeh saya teman-teman. Ini adalah jalur yang cengkeh yang sudah saya bersihkan, dan setelah saya bersihkan dengan menggunakan alat, bisa mesin potong rumput ataupun dengan alat manual, kemudian saya melakukan penyemprotan. Cuma di sekitaran jalur ini teman-teman, bisa dilihat jalur ini saja, jalur yang ditumbuhi cengkeh yang saya bersihkan. Dan di bagian sini kita lihat ini antara cengkeh saya, jarak yang satunya dengan yang satunya lagi di sini teman-teman, saya memperhatikan. Nah, cuma jalur inilah yang saya bersihkan, atau bisa juga menjalur dari samping atau jalur horizontal atau vertikal, terserah teman-teman yang mau menggunakan yang mana. Karena kebetulan saya mulai dari bawah, jadi saya menggunakan sistem jalur dari bawah seperti ini teman-teman. Jalurnya kemudian saya bersihkan naik ke atas. Kemudian setelah itu saya lakukan teras seperti yang ini teman-teman, yang ada di belakang saya ini. Ini cengkeh yang sudah saya teras teman-teman. Ini jalurnya ke atas dan ini ke samping teman-teman, seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa manfaat ketika kita melakukan pembersihan cengkeh secara jalur, yaitu terutama kita menghemat tenaga teman-teman. Karena bagaimanapun juga kalau mau diterabas semua ini, mau dibersihkan semua ini biar yang tidak ada tanamannya ya, tentu menggunakan tenaga yang ekstra, kemudian bisa menghemat pengeluaran. Karena kalau kita mau bersihkan dengan sistem semprot ini teman-teman, wah, akan berapa banyak herbisida yang akan kita gunakan. Kemudian ini yang jarang yang diketahui oleh para teman-teman atau para sahabat, mungkin ini rumputan ini yang ada di antara cengkeh ini, ketika kita membersihkan sistem jalur otomatis tumbuh subur. Dan kalau saya ini lebih menjadi kepada persediaan tanaman atau menjadi pupuk bagi tanaman cengkeh kita. Karena terus terang saya teman-teman, dari hampir 10 tahun saya merawat cengkeh, kalau cengkeh muda itu jarang sekali, bahkan tidak pernah saya melakukan pemupukan. Ini berada di daerah Kolaka ya teman-teman. Saya juga belajar dari pengalamannya om, keluarga, dan semua petani di sini ya. Kalau cengkeh kecil itu jarang sekali dipupuk teman-teman. Jadi itulah beberapa keuntungan untuk bagaimana membersihkan cengkeh sistem jalur ini teman-teman. Menghemat tenaga,
menghemat pengeluaran pembelian herbisida teman-teman, atau racun kontak atau sistemik. Di sini saya menggunakan racun kontak teman-teman. Kenapa? Karena kebetulan saya akan menanam pisang teman-teman, tumpang sari dengan pisang. Karena jaraknya ini ya lumayan bisa dimanfaatkan, maka saya akan membersihkannya dengan herbisida kontak teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat ini rumput yang ada di sini ini bagusnya ini kalau racun sistemik ini teman-teman, tetapi salah satu kekurangan dari racun sistemik itu ya tidak cocok diaplikasikan di dekat tanaman pisang seperti itu teman-teman. Nah, itulah beberapa keuntungan bisa menggunakan sistem jalur ini teman-teman, karena ini menjadi kalau rumput-rumput liar ini akan menjadi pupuk organik bagi tanaman cengkeh kita. Nah, itulah kenapa saya menggunakan sistem jalur ini. Dan poin penting juga teman-teman untuk saya bagikan, kalau ingin mengaplikasikan racun atau herbisida di kebun cengkeh kalian, alangkah baiknya jangan lebih dari 3 kali setahun teman-teman. Karena bagaimanapun juga walaupun dari segi manfaat itu bermanfaat, sangat membantu untuk membersihkan cengkeh kita di lahan pertanian kita, tetapi tentunya kita berpikir jangka waktu atau dampak dari jangka panjangnya teman-teman. Kita ketahui ya herbisida itu mempunyai dampak yang tidak terlalu bagus untuk kelangsungan ekosistem yang ada pada sistem pertanian kita atau di dalam kebun kita teman-teman. Walaupun memang secara sepintas ya dapat membantu untuk mengendalikan gulma ataupun rumput yang liar teman-teman, tetapi kalau penggunaan herbisida secara lama teman-teman akan memberikan dampak yang tidak terlalu bagus dalam jangka waktu yang tertentu, akan merusak ekosistem. Kalau memang untuk saat ini ya 2, 3 sampai 5 tahun ya tidak memberikan dampak yang terlalu bagus, itu menurut pengetahuan saya teman-teman ya. Tetapi kalau pengaplikasian herbisida secara terus-menerus tentunya akan merusak ekosistem tanah, sehingga sistem kesuburan tanah itu biasanya menjadi keras, atau karena unsur-unsur humus atau unsur humus dan unsur diperlukan oleh tanaman itu hanyut karena tidak ada lagi penahannya, yaitu rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman kita. Jadi bagaimanapun juga ya, itulah kenapa saya mengaplikasikan sistem jalur ini teman-teman. Walaupun ya, apalagi kita ini di petani di sini ya rata-rata banyak kebunnya, aktivitasnya lain banyak, sama seperti saya pulang di kantor ya baru saya bisa kembali di kebun. Nah, kalau mau teman-teman berpikir ini adalah cara malas atau cara apapun, tapi inilah yang saya gunakan, saya aplikasikan di kebun saya. Kalau punya komentar yang lain seputar cara yang saya gunakan ini, bisa coret-coret di kolom komentar teman-teman. Ini cengkeh saya lagi sudah 2 bulan ini teman-teman, sudah saya bersihkan, kemudian saya semprot racun rumput sistem kontak, kemudian tumbuh lagi, makanya saya bersihkan lagi. Jadi rajin-rajin, kalau saya lebih kepada rajin-rajin untuk melakukan teras teman-teman, agar ya pertumbuhan cengkeh kita ini ya bagus ya. Seperti ini cengkeh saya tanpa pupuk teman-teman, sudah berdaun muda lagi kembali, artinya pertumbuhan secara vegetatifnya itu sangat bagus teman-teman. Seperti itulah yang saya lakukan di kebun cengkeh saya ini karena belum sempat saya mau tanami, belum saya bersihkan. Jadi saya bersihkan sistem jalur dahulu, kemudian saya teras, dan itulah hal-hal penting yang saya lakukan di kebun saya ini. Seperti itu teman-teman.